Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Inter Milan sukses meraih kemenangan telak atas Lecce pada laga pekan ke-26 Serie A 2023-2024. Pertandingan antara Lecce vs Inter Milan yang berlangsung di Stadio Via del Mare, Senin tanggal 26 Februari 2024 dini hari WIB, berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan Nerazzurri. 4 gol kemenangan Inter dicetak oleh Lautaro Martinez di menit 15 dan 56, Davide Frattesi di menit 54, dan Stefan de Vrij di menit 67. Pasukan Simone Inzaghi benar-benar mendominasi pertandingan di sepanjang laga, mengatasi perlawanan tim tuan rumah tanpa kesulitan berarti. Tambahan 3 poin membuat Inter tetap kokoh di puncak klasemen Serie A, dengan mengumpulkan 66 poin dari 25 laga. Nerazzurri mempertahankan keunggulan 9 angka atas Juventus yang menempati posisi kedua, dengan memiliki tabungan 1 pertandingan. Sementara itu Lecce tertahan di posisi 14 dengan koleksi 24 poin dari 26 pertandingan. Inter Milan sekarang memiliki starting eleven bernilai lebih dari 500 juta euro, sekitar 8,5 triliun rupiah, meskipun mengeluarkan biaya transfer yang relatif kecil saat merekrut mereka. Tuttosport via FC Internews menyoroti harga jual dari 11 pemain starter reguler Nerazzurri saat ini. Inter telah menerapkan strategi transfer yang sangat cerdas dalam beberapa tahun terakhir. Nerazzurri telah bekerja dalam batasan finansial yang signifikan. Ini berarti klub mengejar pemain yang tersedia dengan harga relatif murah, atau tersedia dengan status bebas transfer. Pemain seperti Hakan Calhanoglu, Henry Mkhitaryan, dan Marcus Thuram diboyong Inter tanpa biaya transfer, ketika kontrak mereka dengan AC Milan, Roma, dan Borussia Mönchengladbach berakhir. Dan dalam kasus pemain lain, Inter menggelontorkan biaya transfer yang cukup signifikan, namun tidak terlalu besar. Menurut Tuttosport, Benjamin Pavard adalah contoh pemain yang sudah bernilai lebih dari apa yang telah dibayarkan Inter untuknya. Nerazzurri menghabiskan sekitar 30 juta euro untuk merekrut Pavard dari Bayern Munchen. Namun, performa Pavard pada musim debutnya bersama Inter menegaskan bahwa nilai pasarnya akan lebih tinggi dari itu. Tuttosport menyebut bahwa bek Prancis berusia 27 tahun itu kini sudah bernilai minimal 50 juta euro. Selanjutnya, Thuram, bahkan lebih berharga. Pemain berusia 26 tahun ini tidak diragukan lagi akan dibanderol dengan harga setidaknya 60 juta euro. Pemain lain yang menurut Tuttosport akan bernilai setidaknya 50 juta euro adalah Federico Di Marco. Pemain internasional Italia ini merupakan jebolan akademi muda Inter. Di Marco sempat pindah ke klub Swiss, Sion di awal kariernya dengan harga sekitar 4 juta euro. Namun kemudian, Inter dengan cepat mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai sekitar 7 juta euro. Pelatih timnas Italia,
Luciano Spalletti menilai bahwa Inter Milan memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjuarai Liga Champions pada musim 2023-2024 ini. Inter membuka peluang lolos ke babak perempat final Liga Champions usai mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0 pada leg pertama babak 16 besar di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu, tanggal 21 Februari 2024 dini hari WIB. Inter akan melakoni leg kedua di kandang Atletico di Stadion Metropolitano, pada tanggal 14 Maret mendatang. Meski sulit bermain di markas lawan, namun Inter memiliki kepercayaan diri yang tinggi berkat pengalaman musim lalu, di mana mereka tampil luar biasa pada babak knockout Liga Champions. Dan hanya kekalahan tipis 0-1 dari Manchester City yang menghentikan mereka di babak final. Musim ini Nerazzurri sedang terbang tinggi di ajang Serie A. Inter saat ini kokoh di puncak klasemen Serie A, dengan keunggulan 9 poin atas Juventus di posisi kedua. Nerazzurri berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Spalletti membahas kans Inter juara Liga Champions musim ini. Apakah Inter bisa memenangkan Liga Champions? Ya, karena mereka memiliki segalanya, ujar Spalletti, seperti dilansir FC Internews. Gaya permainan mereka berkualitas, punya keseimbangan, kekompakan, kedewasaan, dan kesatuan niat, sambungnya tentang Inter. Semua pemain saling membantu. Anda tidak melihat ada pemain mereka yang punya sikap buruk seperti gestur kesal setelah pergantian pemain atau melakukan kesalahan. Mereka adalah sebuah tim. Mereka sangat terlatih, dan lini tengah mereka sangat kuat. Permata berusia 18 tahun milik Inter Milan, yang tengah dipinjamkan ke AC Monza, Valentin Charbonny memiliki banyak pengagum, termasuk klub Liga Premier Inggris, Newcastle United. Memainkan 19 pertandingan sejauh musim 2023-2024 ini, dengan torehan 2 gol dan 3 assist, membuatnya sukses melampaui ekspektasi di Serie A. Dengan demikian, Inter telah membuat keputusan yang tepat untuk meminjamkan gelandang serang kelahiran 2005 itu ke Monza. Di bawah asuhan pelatih Rafael Palladino, Charbonny terus berkembang dari hari ke hari, menunjukkan kemajuannya selangkah demi selangkah. Bukan suatu kebetulan kalau ia akhirnya menarik perhatian pelatih kepala timnas Argentina, Lionel Scaloni, yang telah memantaunya dengan cermat. Selain itu, sejumlah klub juga tertarik, dan mengajukan tawaran pada jendela transfer Januari kemarin. Fiorentina bahkan telah menyodorkan proposal berkisar antara 15-16 juta euro untuk mencoba mengamankan tanda tangan Charbonny. Namun manajemen Inter dengan tegas menolak upaya La Viola tersebut, lantaran tidak ingin kehilangan permata kecil mereka. Fiorentina bukanlah satu-satunya klub yang berminat pada Charbonny. Laporan juga menyebut 3 klub Liga Premier, yakni West Ham United, Brentford, dan Newcastle United sebagai pelamar potensial untuk remaja tersebut. Newcastle sendiri telah mengutus scout mereka dalam beberapa kesempatan untuk memantau penampilan Charbonny dari dekat, dan siap untuk mengambil langkah konkret dalam beberapa bulan ke depan. Seperti yang dilansir calciomercato.com, bahwa keputusan apapun mengenai masa depan Charbonny ditunda hingga musim panas mendatang di tengah sejumlah minat untuk merekrutnya. Nilai jualnya semakin meningkat, terutama jika klub-klub Inggris juga berpartisipasi dalam perang penawaran. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini dan nantikan kembali video-video berikutnya.